Baik, sudah. Saya lanjutkan ya untuk transaksi. Sifatnya saya mengulang transaksinya ya. Saya memberitahukan arahan transaksinya. Kalian tolong perhatiin ya, biar kita bisa masuk sampai ke transaksi akhir. Baik, Kak. Yep. Yang pertama, di sini tanggal 2 Januari. Oh ya, sebelumnya untuk transaksi itu kita menggunakan menunya ada di bagian kiri aja nih. Itu menu pintasannya, menu cepatnya. Misalkan kalau kita mau ada pesanan penjualan, ya udah kita pilih aja si penjualan, klik deh pesanan penjualan gitu. Kalau pembelian, ya udah klik pembelian, pesanan pembelian. Kalau kita beli aset tetap baru, ya udah klik aset tetap, pilih aktiva tetap baru, gitu sih. Kalau ada klaim, pilih RMA. Kalau kita punya transaksi kaitannya sama persediaan, ya udah kita klik persediaan, muncul deh tuh persediaan kita tuh kenapa gitu. Mau disesuaikan, ya tinggal klik penyesuaian. Kalau mau diganti harga jualnya, tinggal klik di set harga penjualan. Kalau kita mau jual secara promo-promo tuh yang per grup, ya kita klik yang grup. Gitu ya. Nah, kalau soal pertama ini, contohnya adalah CV Sejahtera melunasi piutang. Melunasi piutang. Berarti kan kaitannya sama penjualan ya. Oke, berarti kita buka penjualan, pilih penerimaan penjualan. Nah, di sini dia bilang CV Sejahtera. Berarti Kak, oke, Kak, berarti ya. Kak, sebelumnya mohon maaf, ini kan tadi beberapa anak kan ada yang nggak bisa lanjut, Kak. Entah dari settingan Excelnya atau ada yang ketinggalan. Itu kan kita berarti nggak bisa lanjut ikut yang transaksi nih. Boleh nggak kalau data accurate-nya di-share dulu biar kita bisa tetap ikutin langkah-langkah yang transaksi ini, Kak? Yang di-share apa ya maksudnya? Apa kalau videonya nanti kita... Bukan, Pak. Ini kan kita accurate kan tadi belum lengkap, Pak. Jadi kan kita nggak bisa ikut lanjut langkah-langkah transaksi ini ya. Kalau dulu saya itu di ininya data yang accurate-nya, jadi disimpan dulu. Jadi nanti kita bisa ikutin yang transaksinya itu, Pak. Maksudnya GDB-nya gitu. Kenapa, Pak? Data akurat maksudnya data. File accurate ininya, Pak, yang lagi di database-nya mungkin Pak kali ya. Mungkin GDB-nya, Pak. Berarti GDB-nya ya maksudnya. GDB-nya ya. Apa boleh, Pak? Iya. Sebentar ya. Oke, terima kasih, Pak. Lagi saya kirim ya. Nanti kalau sudah selesai dikirim, Kak, sebelumnya mau nanya lagi. Kalau misalnya nanti udah selesai nih sesi pelatihannya, boleh nanya pribadi, Kak? Kalau ada yang bingung gitu. boleh. Makasih ya, Kak. Yes.
Tadi kan ada transaksi Nah, di tanggal 2 itu ada transaksi CV Sejahtera melunasi piutang. Kalian fokus di soal ya. Untuk manufakturnya kan KI 24711. Oke, ini kata kuncinya adalah melunasi piutang. Sekarang kita ke accurate bagian penjualan. Lalu kita pilih yang penerimaan penjualan karena kaitannya dengan pelunasan piutang. Receive from-nya siapa nih? Dia bilang kan CV Sejahtera ya. Kita pilih si CV Sejahtera. Form number-nya. Di sini dia bilang form pelunasan adalah CR-001. Oke, payment date-nya. Payment date-nya adalah tanggal transaksi ya, tanggal 2 Januari 02/01/2017. Nah, lalu banknya dia menggunakan bank BCA dengan nomor ceknya adalah BCA 415. Tanggal ceknya 9 Januari 2017. Dia lunasinya kan dia bilang yang KI 24711 ya. Berarti kita klik tombol bayar KI 24711. Sebesar 7 juta. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Next. Sebentar Kak, tadi 7 jutanya di checklist ya? Sampai, Bayar. Kak. Iya. Klik tombol bayarnya itu di checklist. Nanti langsung simpan tutup. Simpan tutup. Oke. Oke, next tanggal 5 Januari. Nah, gini, nilai faktur harus lebih dari total nilai yang distribusi. Nih. 7 juta. Gini nggak? Pas saya simpan tutup, ada keterangannya ke total tombol nilai. kalkulatornya udah diklik? Kalkulator. Oh. Oke. Udah bisa? Simpan tutup ya? Iya, bisa. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 5. Dia bilang Dynamic Corporation memesan produk. Berarti ini kaitannya sama penjualan ya. Kan kita interior. Ini berarti dinamik. Dinamik pesan ke kita nih. Lemari kayu dan lemari besi. Oke, berarti penjualan. Pilih pesanan penjualan. Siapa yang pesan? Dia bilang Dynamic Corporation. Nilai tukarnya adalah, sebentar. Sebentar ya. Nah, dia bilang kan di sini nilai tukarnya adalah transaksi ya, 13.100. Berarti kita ganti jadi 13.100. Isi lagi. PO-nya, dia bilang PO nomor 1187. Sebentar ya. Nah, terus jangan lupa SOD itu maksudnya sales order tanggalnya. Tanggal sales ordernya itu tanggal berapa? Tanggal 5 Januari ya. Ship date-nya, dia bilang ship date-nya bakal dikirim tanggal 8 Januari.
apa aja yang dia beli. Di situ dia belinya lemari kayu dan lemari besi. Oke, lemari kayu dia belinya 10. Nah, sini kita lihat nih. Di soal lihat ya. Lemari kayu kan 10, USD price-nya 210. Oke, berarti ini kita ganti nih 210. Terus ke lemari besi. Harga lemari besi adalah $285. Nah, jangan lupa nih, di infonya dia bilang ada ongkos kirim sebesar $35. Berarti yang kanan bawah tuh ada estimate freight, kita ganti jadi 35 US. Kalau sudah seperti ini, kita bisa klik. Oh, sorry, nomor SO-nya belum ditulis ya, form pesanan. Kalau sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Selanjutnya, Kak, maaf tadi estimasi freight-nya berapa, Kak? di soal berapa tuh ongkos kirim? $35, ya kan? US ya? Ya. Ketik aja 35, dia udah otomatis US. Oke. Tanggal 7 Januari. Dia bilang, Dynamic Corporation memberikan uang muka sebesar 2.000 atas total pesanan yang dilakukan pada tanggal 5 Januari nih. Nah, berarti kita ke menu daftar, pilih penjualan, pilih pesanan penjualan. Kenapa? Karena kan dia bilang ngasih uang muka atas total pesanan. Berarti kan dia masih pesen dong. Terus, ini filter tanggalnya kita unchecklist ya. Muncul lihat tuh datanya. Double klik. Nah, di sini nih. Berarti si Dynamic ini ngasih kita uang muka sebesar $2.000. Terus kalian lihat nih, di kolom atas tuh kan ada tulisan uang muka. Kita klik. Nilai tukarnya masukin sesuai di soal. Rate transaksi 13.200. Kak, boleh ulang, Kak? Ini dilihatin dulu aja ya, biar saya ini dulu, biar bisa keburu nih. Waktu kita sebenarnya udah 15 menit lagi. Pasti bakal over soalnya. Belum sholat juga kan, belum akan makan siang. Nah, di sini kan ada 2.000 US dia bilang kan. 2.000 US, oke, berarti uang mukanya, unit price-nya kita ganti ke 2.000. Terus, formulir uang mukanya adalah SI-001. Formulirnya SI-001. Nah, rate fiskal, rate pajak 13.150 nih, nilai tukar pajaknya ganti ke 13.150. Tanggal transaksi jangan lupa diganti 7 Januari 2017. Kan udah nih, ini kita baru nyatet tentang kita tuh dapat ini loh, uang muka, tapi kita belum terima. Cara terimanya adalah klik di atas nih, ada terima bayaran. Kenapa langsung terima bayaran? Karena di soal dikasih tahu nih, pembayarannya dilakukan melalui bank Danamon USD. Tuh. Kita klik terima bayaran. Nilai tukarnya masih sama 13.200. Nah, banknya adalah Danamon USD. Nomor ceknya dia bilang P705. Dengan tanggal ceknya ada 12 Januari 2017. Formnya SI-001 ya dia bilang. Tanggal transaksinya tanggal 7 Januari 2017. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa klik simpan dan tutup. Ini juga simpan dan tutup. Di sini juga. Nah, di sini kita klik perbaharui. Nah, kan dia muncul nih, uang muka 2.000. Nah, ini tandanya dia udah ada uang mukanya nih 2.000.
Kalau udah, kita klik next page. Di sini, tanggal 8 Januari, mengirimkan pesanan. Lihat kata kuncinya, mengirimkan pesanan penjualan. Gimana caranya? Ya sudah, kita buka kolom menu penjualan, pilih pengiriman pesanan. Pelanggannya nih, kan kita mau ngirim ke Dynamic Corporation ya. Terus, isi dulu deh PO-nya. Transaksi pesanannya, nomor transaksi pengirimannya adalah DO 001. Delivery date-nya tanggal 8 Januari 2017. Nah, di sini nih, kalian lihat deh, di samping nama pelanggan kan ada pilih pesanan nih. Nah, ini kita klik. Jadi otomatis muncul faktur yang terdahulu pesanannya. Ini kita klik OK. Muncul seperti ini. Dia bilang dikirimnya menggunakan FedEx. Nah, kita disuruh bikin nama pengiriman baru, yaitu si FedEx. Nih, lihat ship via. Pengirim baru, kita ketik FedEx. Kalau sudah, klik OK. Jadi dia muncul di sini ya, ship via FedEx. Kalau sudah OK semuanya, tanggal, nomor, klik simpan tutup. Ada soal. Berapa unit persediaan lemari kayu yang dimiliki perusahaan setelah pengiriman pesanan ini? Gimana cara ngisinya? Cara ngisinya, kalian lihat ke accurate-nya. Di bagian daftar, menu daftar, pilih barang dan jasa. Terus kalian lihat lemari kayu. Lemari kayu, di sini ada berapa nih kuantitasnya? 40. Oke, berarti kita masukkan angka 40. Setelah ini kita klik next page. Nah, di sini nih. Bagian gudang melakukan permintaan pembelian. Oh, dia ada permintaan pembelian. Berarti kaitannya sama menu pembelian. Kita pilih aja menu pembelian. Pilih menu permintaan pembelian. Nah, request number-nya ini berapa nih nomornya? Nomor transaksi PRQ-001. Oke, berarti request number-nya PRQ. Tanggal jangan lupa ya, karena tanggal itu penting banget. Apa aja nih yang dia minta? Ya udah. Biasanya kode itu mencerminkan ya. Kode itu mencerminkan. Jadi PRQ, purchase requisition. Nah, itu sebenarnya. Ya, itu mencerminkan dari menu transaksi yang kita gunakan. Nah, di sini kan kita tulis nih, ketik meja makan. Berapa nih yang kita butuhkan? 10. Tanggal dibutuhkannya kan ini 15 Januari 2017. Kita ketiknya manual ya. 15-01-2017. Ini sesuai dengan settingan tanggal laptop kalian. Kalau tadi kan ada yang bulan dulu tuh. Disesuaikan aja. Terus selanjutnya ada meja kantor. Dia butuhnya 10 juga. Tanggal dibutuhkannya 17 Januari 2017. Selanjutnya ada kursi roda. Dia butuhnya 10, tanggalnya 17 Januari 2017. Terakhir ada lemari besi. Dia butuh 10, tanggalnya 15-01-2017. Udah deh, tinggal klik simpan dan tutup. Selanjutnya, sini tanggal 13 Januari, dia bilang, PT Interior memesan produk atas permintaan pembelian. Oh, tadi kan udah kita beli nih, gitu kan? Berarti sekarang kita pesan. Tadi kita beli, sekarang kita pesan. Gimana caranya? Ya sudah, kita buka menu pesanan pembelian. Pilih namanya adalah siapa tuh? Easy Price Ltd. Nah, dengan nilai tukarnya dia ada 13.350. Rate yang muncul pertama ini adalah nilai tukar transaksi ya.
Terus dia bilang nomor PO-nya adalah PO garing 001. Oke, PO numbernya PO garing 001. Tanggalnya 13 Januari 2017. Nah, terus kan ini masih kosong nih. Kalian lihat tuh. Di samping nama supplier, ada tulisan requisition. Ini kan siklus ya. Sebelumnya kita udah minta, sekarang kita mau pesen. Jadi kita klik yang requisition, muncul tuh PRQ garing 001 checklist, isi checklist, kita pilih oke. Nah, jadi kita nggak usah ngetik lagi, udah otomatis muncul. Expected date-nya belum di sini, 17 Januari 2017. Tapi ini kan ada 4 item nih, sedangkan yang kita pesan di si easy price itu hanya 2 item, yaitu meja kantor dan kursi roda. Berarti yang lainnya kita hapus. Nah, udah sampai sini, kita lihat nih, meja kantor di kita mesennya 10. Dengan harganya, lihat ya, unit price-nya adalah 83 di soal. Diskon itemnya 2. Ini namanya diskon item ya. Kan tadinya harganya 83. Kalau dapat diskon 2, berarti sekarang harganya berapa? 81. Nah, itu yang kita masukin di sini. Jadi beda ya antara diskon item dengan diskon faktur. Kalau diskon item kita kurang dulu. Kalau diskon faktur berapa persen? Ya udah ketik di sini. Gitu. Kursi roda kita belinya dengan harga 63 US. Nah, kalau sudah dia bilang pengirimannya menggunakan FedEx. Ship via FedEx. Oke, kalau sudah sampai sini, kita klik simpan dan baru. Kenapa simpan dan baru? Karena kan masih ada item 2-nya lagi nih, yang belum kita input, ya kan? Sekarang kita pesennya ke PT Sumber Furniture. Nomor PO-nya disamakan aja, tapi kasih titik B gitu ya. Tanggalnya 13 Januari 2017. Expected date-nya tanggal 15 Januari 2017. Sama kayak tadi, klik yang requisition. Masih bisa dipanggil. Kenapa? Karena tadi yang baru kita beli cuma 2. Ini jadi otomatis muncul sisanya. Kita tinggal isi nih, unit price-nya berapa? 295.000. Lalu lemari besi 210.000. Nah, dia dikirim menggunakan mobil box. Kalau tanggal, PO, barang, harga sudah diisi semua, kita bisa klik simpan dan tutup ya. Selanjutnya, kita klik next page. Tanggal 14 Januari. Di sini tertera bahwa kita mengirimkan tagihan nih ke Dynamic Corporation. Kalau ada kata kunci mengirimkan tagihan, berarti pasti terbit faktur. Kita pilihnya yang ada fakturnya. Ini kan mengirimkan tagihan nih. Berarti kaitannya sama faktur penjualan ya. Berarti kita klik penjualan, pilih faktur penjualan. Nah, kita kirim ke siapa dia bilang? Ke Dynamic Corporation. Oke, kita kirim ke Dynamic. Nilai tukarnya 13.100 ya. Nah, invoice number-nya gini, kan kita kirim tagihan nih atas pengiriman barang. Atas pengiriman barang. Oh, berarti sebelumnya kita udah ada pengiriman barang nih. Ya udah, kita klik di sini nih, sampingnya nih. Samping nama pelanggan, ada pilih pengiriman. Nah, muncullah tuh DO 001. Sama kan kayak dengan di soal tuh, DO 001. Iya. Nih, kita klik OK. Muncul dia otomatis. Kita tinggal isi data tambahannya aja. Invoice number-nya dia bilang, di sini nggak dikasih tahu ya, nomor fakturnya berapa, berarti sesuaikan aja dengan yang tadi
Ini DO001. Invoice date-nya tanggal 8 Januari 2017. Tanggal 14 Januari ya. Nilai tukarnya 13.100. Rate pajaknya nih, nilai tukar pajak jangan lupa dirubah. Sesuaikan dengan soal, 13.000. Kalau sudah seperti ini, lihat lagi di soal. Dia bilang, pilih akun pendapatan lain-lain untuk biaya angkut penjualan. Kenapa? Karena sebelumnya tuh ada biaya angkut nih, $35. Di sini kan, lihat deh, di kiri bawah tuh ada akun B titik kirim. Ini kan masih kosong nih. Ini harus kita klik, kita masukkan ke pendapatan lain-lain. Kalau sudah lengkap, tinggal klik simpan tutup. Selanjutnya, tanggal 15 Januari, menerima barang atas pesanan dari PT Sumber Furniture. Menerima barang atas pesanan. Oh, berarti kaitannya sama pembelian nih, pasti, ya kan? Pembelian, sekarang kita terima barangnya. Berarti pembelian, pilih penerimaan barang. Vendornya siapa? Dia bilang vendornya adalah PT Sumber Furniture. Oke, nomor pesanannya berapa nih? Oh, ada nomor pesanan. Berarti sebelumnya kita udah input, ya kan? Tinggal kita panggil ulang. Gimana cara panggilnya? Kalau mau panggil, kita harus isi dulu nih si receipt number-nya. Receipt number-nya di sini kan RI001. Kita isi, lalu kita klik pilih pesanan. Muncul deh PO001B. Nah, ini yang tadi sudah kita pesen nih. Kita udah pesen tadi, sekarang kita terima. Receipt date-nya tanggal berapa nih kita terimanya? Oh, tanggal 15 Januari 2017. Nah, terus di sini ada tulisan. Sebentar ya. Wangi amat siapa yang masak itu, Her? Wangi amat siapa yang masak? Siapa yang masak, Wah? Wanginya pakai sini kayak ada yang masak sesuatu. Kayak ada yang masak sesuatu. Ayam dari mana? Ayam tadi dapat dari sono. Bikinin Indomie dong, Her. Indomie
Indomie kuah rasa apa aja. Kasih cabai pentul tapi jangan diiris. Oke, maaf saya lanjutin ya, sorry. Jadi kan tadi udah nih. Nah, di sini di soalnya dikasih tahu jika ada pesan error yang tampil, isikan dulu default difference unbilled account-nya dengan akun selisih barang terkirim. Nah, gimana cara tahu dia bakal muncul atau enggak? Kita coba dulu simpan dan tutup. Nah, ini nih yang dia maksud. Tolong selisih diisi dulu preferensi. Gimana cara ngisinya? Oke, kita klik persiapan, pilih preferensi, pilih fitur, pilih pembelian. Jadi persiapan, preferensi, pilih menu pembelian. Nah, di sini ada nih akun selisih barang belum tertagih. Dia bilang kan tuh, isikan dengan akun selisih barang terkirim. Ya sudah, sini kita isi dengan akun selisih barang terkirim. Kita ketik nanti muncul. Kalau udah kita klik OK. Nah, sekarang kita simpan deh. Nah, sudah bisa disimpan. Kita next. Tanggal 17 Januari. Si perusahaan menerima barang dan tagihannya atas pesanan nomor PO-001 ke Easy Price Ltd. Oke, berarti kan kita ke Accurate, lalu pilih penerimaan barang ya. Nah, ini adalah Easy Price Ltd. Oke, di sini kan sudah kita masukkan Easy Price Ltd. Ya kan? Nah, kita masukin dulu nih nomor faktur pembeliannya. Nomor penerimaan barangnya. Penerimaan barangnya kita isi aja yang EP 17.01.030. Terus setelah itu receive date. Kita terima tanggal berapa nih? 17 Januari. Oke. Ship date-nya berarti kan 17 Januari juga ya. Lalu kita panggil aja dia. Nah, nih yang PO001. Jadi muncul otomatis. Kalau udah seperti ini, kita tinggal klik simpan dan tutup. Sorry. Kan dia bilang menerima barang dan tagihannya. Habis kita terima, berarti kita harus bikin fakturnya. Nah, ini kan udah selesai nih transaksi penerimaan barangnya. Sekarang kita buat faktur nih. Di atas ada tulisan buat faktur. Nilai tukarnya masih sama ya, 13.350. Form number-nya adalah PI-001. Dengan nomor invoice-nya, tanggal invoice-nya tanggal 17 Januari. Nilai tukar pajaknya jangan lupa diganti. Pokoknya semua harus sesuai ya. Nah, ini agak ribet.
Kenapa? Karena ada biaya angkutnya. Di sini kan udah kita isi nih di bagian atas ini. Sekarang kita lihat nih, perusahaan membayar biaya pengiriman barang ke vendor dengan nama FedEx. Nah, kita input dulu nih biaya angkut pembeliannya. Ini kan ada 2 tab ya, tab barang dan tab beban. Kita klik yang tab beban ini. Account number-nya kita pilih biaya angkut pembelian. Jumlahnya sebesar 133.500. 10 US. Ini dalam hal US ya. Nah, di sini kita klik yang ke pemasok lain. Kenapa? Karena kan dia bilang di sini perusahaan bayarnya itu ke vendor jasa angkut yang namanya FedEx. Makanya kita disuruh buat pemasok baru. Gimana cara buat pemasok barunya? Tadi setelah kita checklist, lihat di bawah nih, ini kan ada beban kan ke pemasok. Nah, kita checklist nih. Kita klik, ada tulisan pemasok baru. Kita tulis saja FedEx. Nah, masuknya FedEx juga. Kalau sudah, kita klik OK deh. Jadi dia di sini otomatis bebankan ke pemasok namanya FedEx. Kalau sudah, lihat nih ada soalnya. Berapa total tagihan yang diterima Easy Price? Tagihannya adalah sejumlah 1.584. Kenapa? Si biaya angkut nggak masuk? Ya iyalah. Kan biaya angkutnya dia bilang masukin ke FedEx, bukan ke si Easy Price. Itu beda jadinya. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. 1584 ya. Klik next di soal, lanjut ke tanggal 18 Januari. Di sini ada soal pesanan khusus dari pelanggan baru. Oh, berarti ini pesanan khusus. Gimana cara input di accurate-nya? Kita lihat di accurate-nya itu, pilih menu persediaan, pilih menu pembiayaan pesanan. Oke, dia bilang apa nih? Oh, kita disuruh modif warna dan bentuk. Produknya adalah kursi makan dan meja makan. Ya sudah, kita input aja. Nomor transaksinya kan dia bilang JC001. Oke, batch number-nya JC001, tanggalnya 18 Januari 2017. Job cost account-nya adalah persediaan dalam proses nih, akun pesanan. Oke, produknya adalah ada kursi makan. Kursi makan dengan kuantitasnya adalah 4. Lalu selanjutnya ada meja makan. Kuantitasnya 1 ya. Nah, jangan lupa nih di bawah nih, biaya modifikasi. Ada biaya modifikasinya itu 500.000. Ini kan dia bilang suruh masukin ke biaya operasional lainnya. Nanti kalau di soal nggak ada akun biaya operasional lainnya, kalian masukin aja ke akun biaya lainnya. Gimana caranya? Nih loh, ini kan ada barang, ada beban nih. Kita klik yang beban, akun number-nya, kita panggil si akun biaya lain-lain. Notes-nya, tulis saja biaya modifikasi dengan jumlahnya Rp500.000. Itu. Nah, kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Lalu kita lihat nih, soalnya belum selesai, karena dia bilang pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut ini. Oh, berarti di sini kita tuh disuruh bikin produk baru loh. Karena kan tadi udah ada kursi makan nih, pesanan khusus. Berarti setelah si pesanan kursi makan ini diolah, jadinya kursi pesanan gitu. Gimana caranya? Ya udah, berarti kita bikin barang baru dulu. Caranya di daftar, klik barang dan jasa. Ini di atasnya ada tulisan baru, kiri atas kita klik baru.
Nomor barangnya sesuaikan dengan di soal. I-0, I-007 dengan namanya kursi pesanan. Kategorinya dia bilang kursi. Lalu nih ada PPN dan ada harga jual. Kita input di bagian penjualan atau pembelian. Ada harga jual sejumlah 1.750.000. Kode pajaknya harus T. Jadi kalau di awal kan tadi ingat nggak kodenya itu kita pilihnya, kita ketiknya T. Nah, di sini juga harus T. Kalau nanti di soal P, berarti di sini juga P, gitu ya. Klik berikut. Kenapa? Karena kita mau input yang kedua nih, meja pesanan. Kategorinya meja. Harga jualnya 2.500.000. Kode pajaknya sama, T. Kalau sudah, kita klik OK. Berarti sudah selesai nih satu instruksi soal ini. Kita klik next page di soal. Tanggal 19 Januari. Menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus. Oh, tadi kan kita ada pesanan khusus tuh. Nah, sekarang kita selesaikan pengerjaannya. Gimana caranya? Caranya, di Accurate, kita klik aktivitas, pilih yang pembiayaan pesanan, lalu pilih penyelesaian pesanan. Nomor pesanannya kita panggil. Nih, udah muncul otomatis, JC001. Tinggal isi tanggal selesainya tanggal berapa nih? Tanggal 19 Januari 2017 ya. Lalu isikan lagi nomor barangnya apa aja sih? Kursi pesanan, dia bilang. Double klik, pilih kursi pesanan. Kuantitasnya 4. Nah, nih, persentasenya kan ini 100. Kita ikutin soal, jadi 60. Selanjutnya adalah meja pesanan. Kuantitasnya 1 dengan persentase 40. Udah otomatis ya. Udah, tinggal klik oh, oke deh. Selesai. Klik next page. Nah, di sini lihat. Tanggal 20 Januari, PT Interior Indonesia mengeluarkan satu buah aktiva tetapnya. Jadi, si AC Toshiba ini didisposal. Kenapa? Karena AC-nya rusak. Berarti kan kaitannya sama aktiva tetap tuh. Makanya kita pilih menu AC tetap. Kita klik daftar aktiva tetap. Kita lihat nih, aktiva apa yang rusak. Oh, AC Toshiba, dia bilang. Double klik di AC Toshiba. Nah, ini di atas ada pilihan 2 nih. Ada disposal dan revaluasi. Kalau di soal mintanya revaluasi, ya sudah kita klik yang revaluasi. Kalau di dalam case ini kan di disposal ya, berarti klik dispose. Tanggal penghentian. Tanggal berapa nih transaksinya? 20 Januari 2017. Akun tambahnya, kalau disposal kan berarti laba rugi penghentian aktiva tetap ya. Nah, kalau revaluasi berarti laba rugi revaluasi aktiva tetap. Kuantitasnya berapa nih yang dihentikan? Hanya 1. Itu. Kalau sudah, klik ya. Klik simpan tutup. Nah, perbarui deh. Soal selanjutnya. Tanggal 21 Januari menerima tagihan dari FedEx. Nah, ini kaitannya sama soal yang tadi tuh. Tagihan dari FedEx. Atas jasa ongkos angkut sebesar 138.000. Kalau kalian ingat tadi sebelumnya kan sudah kita perkirakan tuh sejumlah $10. Nah, sekarang udah turun nih tagihannya. Biaya angkutnya itu ternyata sebesar 138.000. Kan ada selisih tuh pastinya. Dia kasih tahu kalau ada selisih, masukin di tanggal diterimanya tagihan. Nah, lalu pilih akunnya HPP sebagai penampung dari selisih tersebut. Oke, gimana caranya? Berarti buka Accurate. Pilih menu pembelian, pembayaran pembelian. Vendornya kita panggil si FedEx.
tanggal 21 Januari 2017. Oops, sorry. Oh iya. Sebentar ya. Oke, maaf. Jadi untuk soal yang ini kan, kata kuncinya adalah menerima tagihan dari FedEx. Berarti kan kita harus inputnya di pembelian, pilih faktur pembelian. Nah, vendornya kita panggil lah si FedEx. Dengan nomor invoice-nya dia bilang EP17-01030 ya. Kak, nggak gerak, Kak. Oh, maaf, ininya nggak gerak, Kak. Oh, sorry. Nah, formnya kita ikutin aja EP17. Invoice tanggalnya adalah tanggal 21 Januari 2017. Masih sama, Kak, nggak gerak, Kak. Oh, malah. Sudah? Udah. Udah, Kak. Nah, 21 Januari 2017 ya. Di sini kita pilihnya yang beban. Bukan yang barang. Kenapa? Karena kan kita nggak beli barang di FedEx. Kita tuh utang biaya angkut pembelian. Bukan utang barang. Gitu. Jadi kita klik yang beban. Account number-nya kita pilih yang biaya angkut pembelian. Nah, harganya sejumlah di sini yang dia kasih tahu nih aktualnya tuh 138.000 ternyata utang kita ke dia. 138.000. Nah, di sini kalau sudah kita klik 138.000, kalau kita enter nanti lihat deh beban dari tagihan di kanan bawah tuh pasti jadi abu-abu dan bisa kita klik. Kita klik. Kenapa kita klik? Karena kan dia bilang ini itu untuk bayar si faktur yang EP17 ini loh. Kita double klik tuh, kita panggil lagi. Nah, jurnalnya kan dia bilang diakui pada tanggal diterimanya tagihan. Oke, berarti jurnal pada tanggal tagihan. Akun selisih, nah ini nih, kan tadi dia bilang akun penampungnya itu HPP ya. Berarti ini adalah harga pokok penjualan. Jadi gitu caranya ya. Ada yang mau tanyain nggak kalau di pas tahap ini? Kalau di soal dibilangnya diakui pada saat tanggal diterima faktur, ya berarti jurnalnya pada tanggal faktur. Kalau ini kan tanggal diterima tagihan, berarti kita pilih yang tanggal tagihan. Kalau sudah, klik OK. Simpan dan tutup. Kalau sudah, kita klik next page. Tanggal 22 Januari. Menerima produk kursi roda. Berarti case-nya ini ada seorang pelanggan yang kursi rodanya minta diperbaiki. Berarti ini adalah aktivitas klaim pelanggan. Atau ini udah ada kodenya nih, RMA. Kalau kita lupa, lihat aja nih, RMA. Oke, berarti kita ke Accurate. Kita bukalah nih, di kiri kan ada tuh, RMA. Kita klik. Nah, kita klik yang awalnya dulu, siklus awalnya. Si pelanggan kan klaim dulu nih. Kita klik klaim. RMA number-nya adalah RMA-001. Tanggal klaimnya tanggal 22 Januari 2017. Estimasi selesainya sama, di tanggal yang sama, tanggal 22 Januari 2017. Description-nya itu bebas, ya kursi roda aja. Customer name nih, dia bilang dari pelanggan Cash IDR. Nomor barangnya adalah kursi roda. Deskripsi masalah, ketik aja perbaikan. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Nah, kan tadi udah kita klaim tuh. Sekarang kita kerjain.
Kan dia minta diperbaiki ya. Oh yaudah, berarti sekarang kita perbaiki. Caranya, nih, klik aktivitas proses klaim. Jadi dari klaim, lalu kita kerjakan klaimnya itu. RMA action number-nya ini. Action garing 001. Tanggalnya, tanggal 22 Januari 2017. RMA number-nya ini udah otomatis tuh. Jadi ini nanti munculnya tentang klaim-klaim dari pelanggan nih, ada di sini. Technician-nya, kalau di soal disebutin ya sudah sebutin aja. Kalau enggak, sudah ngasal aja. Lalu ada action nih, jangan lupa diganti. Action-nya adalah diperbaiki kan. Nah, dilihat. Pelanggan ditagihkan biaya reparasi sebesar 500.000. Dan tagihan tersebut langsung dilunasi. Dimasukkan ke dalam kas IDR. Oke, berarti kan ini action-nya diperbaiki. Berarti komponen servisnya ada biaya reparasi. Berarti di sini ada jasa. Jasa reparasi. Kuantitasnya 1 aja. Kalau sudah diisi semua, kita bisa klik simpan tutup. Nah, selanjutnya belum selesai nih. Kan langsung ditagihkan biaya. Oke, berarti tadi klaim, terus sudah kita kerjain. Sekarang kita tagih tuh si pelanggan. Caranya klik faktur penjualan. Pelanggan ya tadi kan, cash IDR tuh. Invoice number-nya sesuaiin aja sama yang tadi lah, RMA garing 001. Tanggalnya 22 Januari 2017. Ship date-nya juga samain ya, pokoknya semua tanggal samain. Nah, ini nih, samping cash IDR kan ada pilih pengiriman. Kita pilih yang pilih klaim, jadi muncul nih yang tadi udah kita input aktivitas klaimnya. Tuh, Rp500.000. Langsung dibayar ke kas IDR. Berarti habis dari sini, kita langsung klik terima bayaran di atas. Nah, banknya ganti ke kas IDR. Tanggalnya juga diganti. Kebanyakan pada lupa tanggal, jadi nanti saldonya nggak bertambah. Jadi jawabannya salah. Kalau sudah, simpan tutup. Simpan tutup terus. Ada soal. Berapa saldo kas IDR? Nah, saya sarankan kalau udah sampai di transaksi tuh, kan tadi neraca saldo klasik kita di tanggal 31 Desember ya. Kalau sekarang, kita sambil buka aja neraca saldo klasik. Sorry. Di buku besar, neraca saldo klasik. Per tanggalnya 31 Januari 2017 aja. Kenapa? Karena biasanya setiap ada transaksi, nanti di bawahnya tuh ada soal tentang saldo-saldo. Nah, kita lihat saldo kas kita nih sekarang. Oh, ada 10.500.000. Ya sudah, kita masukkan angkanya. Klik next. Selanjutnya, PT Interior Indonesia melakukan pembayaran atas hutangnya ke Easy Price Ltd. Oh iya, tadi kita masih punya utang nih sama si Easy Price. Nah, kalau di sini Easy Price kan itu dia tuh pelanggannya USD ya. Jadi kalau USD itu kalau kita bayar utang ada 2 kali pencatatannya. Pertama, kita bayar untuk yang rupiah dulu, yaitu pajaknya. Yang kedua, kita bayar untuk nilai pokok utang kita dalam USD. Gitu. Makanya di sini dia bilang pembayaran DPP-nya itu melalui bank Danamon USD. Tapi kalau utang PPN-nya dibayarnya pakai bank BCA. Penginputannya gimana? Sudah, kita ke Accurate. Kita ke Accurate, lalu kita klik yang pembelian, pilih pembayaran pembelian. Kita panggil si vendornya, Easy Price. Nilai tukarnya berapa nih? 13.200. Form number-nya PP garing 001 ya.
Tanggal bayarnya tanggal 24 Januari 2017. Banknya Danaman US, cek numbernya dia bilang pakai D1312. Cek date, jangan lupa nih, kadang suka ketinggalan. Lupa diganti, jadinya pas tanggal pembayarannya nggak terbayar. Karena salah tanggal. Oke, tanggal bayarnya tanggal 30 Januari 2017. Dia bilang kita bayar faktur yang EP17. Berarti ini kan ada 2 invoice nih. Kita klik bayarnya di faktur invoice EP17. Otomatis muncul USD 1440. Kalau udah, kita tinggal klik simpan dan baru. Kenapa? Karena kan kita belum bayar utang PPN ya tuh. Sekarang kita panggil lagi si Easy Price Ltd. Nilai tukarnya masih sama. Form number-nya diganti aja jadi PP001.B. Tanggal 24 Januari 2017. Nah, kan kita mau bayar yang hutang PPN tuh. Makanya di sini nih kan ada 2 tombol nih. Cek kosong dan tombol box pembayaran pajak. Kita klik yang pembayaran pajak. Nih, jangan lupa banknya ganti ke BCA IDR. Nah, di soal ada satu kelemahan. Kenapa? BCA IDR-nya itu nggak dikasih tahu tanggal cair ceknya berapa. Jadi kita asumsikan aja tanggalnya itu tanggal 24 juga. 24 Januari 2017. Klik tombol bayar. Simpan tutup deh. Selesai ini. Soal selanjutnya. 26 Januari. Dia beli AC baru. Harganya 4.115.000. Pembayarannya menggunakan Bank BCA. Di sini nomor transaksinya adalah OP-001. OP itu singkatan dari Other Payment ya. Ini udah kelihatan nih, kita suruh inputnya di menu Other Payment. Kalau satu perusahaan beli aktiva baru, itu ada 2 kali pencatatan. Yang pertama, kita mencatat untuk pengeluaran si BCA-nya ini, dan yang kedua, kita melakukan pencatatan si aktiva barunya. Pertama, kita catat dulu ya, pengeluaran BCA-nya. Caranya, nih, ada kas bank, menu kas bank, pilih pembayaran, paid from BCA. Voucher number-nya adalah OP-001. Tanggal 26 Januari 2017. Nah, di sini kan bingung nih, akun LG apa ya? Padahal di sini dikasih tahu nih, gunakan akun perantara transaksi aktiva tetap. Oke, berarti di sini kita pakai akun transaksi aktiva tetap, nominalnya sejumlah yang disebutkan. Kalau sudah nih, kalkulatornya klik dulu, biar dia muncul. Jadi debit kreditnya sama. Simpan tutup. Nah, tadi kan kita mencatat untuk pengeluaran BCA-nya. Sekarang kita catat untuk penambahan aktivanya. Terkait dengan aktiva aset tetap, klik menu aset tetap, pilih aktiva tetap baru. Kodenya disamakan aja dengan namanya. Kan di sini nggak dikasih nih kodenya apa. Tipenya perawatan. Tanggal belinya tanggal 26 Januari 2017. Keterangannya disamakan. Umurnya adalah 5 tahun. Ini disesuaikan dengan di soal ya. Masa manfaat 5 tahun. Metodenya garis lurus. Akunnya perawatan. Nah, setelah ini jangan lupa ke tab pengeluaran. Ini kan ada umum, ada pengeluaran, ada catatan.
Kita klik yang pengeluaran. Nomor akunnya kita pakai akun tadi tuh, transaksi aktiva tetap. Jumlahnya Rp4.115.000. Kalau sudah, kita klik simpan tutup. Itu tadi untuk pencatatan aktiva tetap ya. Sekarang dia nanya nih, berapa sisa saldo Bank BCA setelah adanya transaksi pembelian aktiva tetap? Ya udah, kita kembalikan neraca saldo klasik. Jangan lupa klik perbaharui. Sekarang berarti saldo BCA-nya ada 675.969.800. Kalau sudah, kita klik next page di soal. Tanggal 27 Januari. Nah, si PT Interior ini dapat informasi nih. Jadi, ada satu kursi makan yang rusak. Jadi, dia nggak bisa dipakai lagi. Berarti kan harus di-adjust tuh. Dia bilang pakai akun HPP sebagai penyesuaiannya. Nomor transaksinya IA-001. Nah, ini kan kaitannya persediaan. Berarti kita klik persediaan, pilih menu penyesuaian persediaan. Adjustment number-nya tadi IA-001, tanggal di-adjust-nya tanggal 27 Januari 2017. Jangan lupa nih diganti adjustment account-nya. Kan disuruhnya ke akun HPP ya. Nah, kita mau adjust kursi makan. Gini, kan nih, cara baca gini, kuantitas sekarang nih, di gudang kita ada 46. Yang rusak ada 1. Berarti kuantitas barunya sekarang berapa? 46 kurang 1. 45 ya. Jadi jangan langsung masukin angka ini ya. Kalian harus kurangin dulu. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Soal selanjutnya, tanggal 28 Januari. Jadi, bagian gudang nih melakukan pemindahan barang dari lemari besi, dari gudang utama ke gudang Bandung. Produknya lemari besi 10 unit. Nah, di sini ada perintah kita disuruh mengaktifkan fitur multi warehouse. Gimana caranya? Klik persiapan, pilih preferensi, klik fitur, klik lagi yang multi gudang. Klik oke deh. Baru dia tuh jadi nyala, bisa kita klik. Transfer number-nya IT-001, tanggal 28 Januari 2017. Transfer from center to Bandung. Kan sini Bandungnya belum ada ya? Udah, kita klik gudang baru, pilih gudang Bandung. Jadi namanya gudang Bandung, keterangan gudang Bandung, klik OK. Muncullah dia, gudang Bandung. Itemnya adalah lemari besi. Jumlahnya 10 unit. Kenapa ini nggak saya ganti? Karena anggap aja ini sebagai gudang utama. Tadi kan soalnya di awal itu si exam solution doang nggak ngasih tahu nih kalau nama gudangnya adalah utama. Jadi anggap aja center ini utama. Nah, selanjutnya perusahaan membuat promo paket spesial. Gimana cara inputnya? Cara inputnya adalah di menu persediaan, klik grup. Nama grupnya samain aja nih, promo paket spesial. Harga jualnya dia bilang adalah 6 juta. Ini belum termasuk PPN ya. Jangan lupa nih, kode pajaknya T. Unitnya UNT boleh, unit. Si promo paket spesial ini terdiri dari 2 barang, yaitu meja kantor. Kak, maaf, mau tanya kalau misalkan yang di samping penjelajahnya ini hilang, kalau dari berkas persiapan daftar itu nyarinya gimana ya? Di aktivitas.
Sama aja isinya tuh. Aktivitas kan isinya tuh buku besar, kas bank, penjualan, itu juga bisa. Nah, kalau yang barang per grup ini? Di menu persediaan. Persediaan. Wait. Tas. Kalau si grup ini adanya di menu daftar, klik persediaan, pilih yang grup. Di mana tuh Kak? Di daftar gudang? Oh, wait. Sebentar, nanti saya kasih tahu cara buat ini si penjelajah aja ya. Kalau yang sampai Nih, ini si pintasan penjelajah ini tuh uraian dari aktivitas. Lihat nih, kalau kamu klik menu aktivitas, kan tuh sama tuh buku besar, kas bank, penjualan. Nah, kalau kaitannya sama persediaan, kan di sini kan namanya persediaan. Iya. Kalau di aktivitas tuh namanya menu barang dan jasa nih. Oke, jadi langsung klik yang grup itu ya, Kak? Iya, betul. Oke, makasih. Lemari besi 1. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Tanggal 30 Januari. Oh, pelanggan umum tertarik nih. Kan tadi kita punya promo ya, promo paket spesial. Si pelanggan umum tertarik buat beli dan langsung dilunasin, transfer ke BCA. Oke, gimana caranya? Berarti kan ini terkait dengan penjualan. Klik penjualan, pilih faktur penjualan. Kan dia bilang pelanggan umum ya, kita belum punya nih nama pelanggan umum. Kita bikin dulu aja pelanggan baru. Nomor pelanggannya umum aja, nama pelanggannya juga umum. Jangan lupa ke tab penjualan, pajak satunya harus diisi dengan PPN ya. Jadi kan tadi kita udah isi alamat nih. Terus kita pilih menu yang penjualan, pajak satunya klik PPN. Nah, invoice number-nya default aja, ikutin apa yang ada di sistem karena nggak dikasih tahu. Tanggal 30 Januari. Itemnya, dia bilang beli yang tadi nih, promo paket spesial 6 juta. Nah, kalau tadi kalian nggak masukin PPN tuh pada saat bikin pelanggan baru, di sini tuh nggak akan muncul nominal 600.000. Jangan lupa nih, langsung ditransfer ke BCA uangnya. Berarti habis kita input faktur, kita terima bayaran di atas. Banknya BCA, tanggalnya tanggal saat itu juga 30 Januari 2017. Tanggalnya 30 Januari 2017. Udah deh, simpan tutup. Simpan tutup lagi. Selanjutnya. Nah, ini nih. Ini biasanya keluar sih. Tanggal 30 Januari. Manajemen perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga jual. Jadi harga jual dinaikin per tanggal 1 Februari. Kenaikannya sebesar 5%. Gimana cara inputnya? Di menu persediaan, pilih set harga penjualan. Nomor penyesuaiannya tadi dia bilang SP001. Tanggal efektifnya tanggal 1 Februari ya, jangan sampai ketukar. Nah, kalau tanggal penyesuaiannya tanggal 30 Januari 2017. Kan dia bilang semua produk. Oke, berarti kita pilih barang, pilih semuanya. Lalu kita klik OK. Nah, kalian lihat nih, biaya aktualnya kan adanya nih biaya aktual, bukan biaya yang terakhir. Setelah kita pilih barang, klik di atas nih. Ambil dari default. Set. Jadi muncul deh tuh harganya. Harga jualnya. Lalu kita sesuaikan nih penyesuaiannya dari harga baru 1 sebesar 5
untuk harga baru 1. Gitu. Jadi klik pilih barangnya dulu, pilih semua, lalu klik menu ambil dari default, biar keluar harga ini, lalu isi petunjuknya 5%. Kalau udah, kita klik sesuaikan. Nah, jadi otomatis harga ini berubah nih, jadi harga baru yang udah dinaikin sebesar 5%. Gitu ya. Terus ada soal, berapa harga lemari kayu setelah adanya kebijakan manajemen ini? Harganya 2.625.000. Jangan lupa klik simpan dan tutup. Nah, ini penyesuaian akhir bulan. Sebenarnya sama aja kayak kita bikin manual. Kita catatnya di menu buku besar, pilih bukti jurnal umum. Voucher number-nya adalah JU-001. Adjustment pasti di akhir bulan, tanggal 31 Januari 2017. Yang pertama, mencatat biaya admin bank Rp10.000. Sudah. Biaya administrasi bank Rp10.000. Nah, ini kan baru bank BCA. Ada lagi nih biaya admin bank si Danamon. Cuma kan Danamon itu pakai kurs ya, 2 US. Kita kali aja dulu, 13.110 dikali 2. Jawabannya 26.220. Nah, kalau di sini nih, pas Danamon nih, ada nilai tukarnya. Kita ketik ya 13.110. Jadi jumlah aslinya otomatis ngisi $2. Gitu ya. Terus dia bilang nilai asuransi. Kita cek dulu nih di neraca saldo klasik. Kita lihat asuransi DBR di muka tuh berapa saldonya? 144 juta. Oke, berarti 144 juta dibagi 3 tahun dia bilang. 3 tahun kan 36 bulan ya. Berarti sebulannya 144 bagi 36, 4 juta ya. Sebulannya 4 juta, dimulainya pada bulan Januari. Berarti kan udah masuk 1 bulan ya. Januari 2017, kita adjustment di akhir Januari 2017, masuk 1 bulan. Berarti biaya asuransinya sudah keluar tuh. Sebesar 4 juta. Akun lawannya adalah asuransi DBR di muka. Nah, ini terakhir. Menutup akun PPN keluaran dan PPN masukan. Ini pakai 2 cara bisa. Cara yang pertama, kita lihat dari neraca saldo klasik nih. PPN keluaran, kita lihat akun PPN keluaran. Oh, saldonya 6462.273 di posisi kredit. Kalau ditutup, berarti ini kan harus ada di debit dong. Ya sudah, kita jurnal lah dia di posisi debit. 6462.273. Selanjutnya kita tutup akun PPN masukan. Lihat dulu akun PPN masukannya, saldonya berapa sih? Ternyata saldo PPN masukannya itu 1.915.200 di posisi debit. Berarti sekarang kita masukkan di posisi kredit. Nah, kan ada selisih nih sebesar 5.951. Selisih yang ini adalah PPN kurang bayar. Kalau selisihnya ada di posisi debit, berarti itu namanya PPN lebih bayar. Nah, gitu ya. Yang kita jurnal cukup sampai menutup PPN aja. Kenapa? Kalau nilai kurs itu bisa kita hitung secara otomatis. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung. Kalau sudah selesai ini kita simpan dan tutup. Klik perbaharui. Lihat deh, PPN keluarannya sekarang udah 0 nih. Sorry, PPN
Kayaknya tadi salah adjust. Kalau masih ada saldonya berarti masih salah ya. Tadi punya saya ada saldonya berarti salah. Kita ulang. Kita cek dulu. Nah, sekarang kita adjust untuk PPN keluaran. Kita lihat nih di neraca saldo klasik. Jangan lupa setiap kali habis transaksi, neraca saldo klasiknya harus diperbarui. Nah, biar dia muncul saldo yang terbarunya. Nih, muncul kan 7062273. Beda ya sama saldo yang sebelumnya. Lalu PPN masukan. Selisihnya kalau ada di kredit itu namanya PPN kurang bayar. Nah, kita klik simpan tutup. Neraca saldo perbarui, PPN keluarannya sudah 0. Sekarang yang muncul adalah akun PPN kurang bayar. Tuh, PPN ini nanti pas di awal tahun akan dibayar oleh perusahaan. Tuh. Nah, tadi kan soalnya ada terakhir tuh. Hitung nilai selisih kurs dan penyusutan. Kalau kaitannya sama selisih kurs dan penyusutan, kalian tinggal klik aja menu aktivitas, pilih periodik, pilih proses akhir bulan. Jadi nggak usah dihitung kayak tadi asuransi tuh. Tapi ingat, kita kan lagi di periode Januari nih. Tahunnya jangan sampai salah. Januari 2017. Dan nilai kursnya nih jangan sampai salah. 13.110. Kalau sudah oke, kita tinggal klik oke deh. Di sini neraca saldonya klik perbaharui lagi. Balik lagi ke Exam Ultima Solusindo. Ada pertanyaan. Berapa saldo BCA IDR? Jangan lupa ya, setiap kali habis transaksi, neraca saldonya harus klik perbaharui. Biar dia menghasilkan saldo terupdate. Saldo BCA IDR-nya per 31 Januari. Oke, kita lihat. 682.559.800. Selanjutnya, saldo piutang. 53.562.273. Saldo akumulasi penyusutan. 131.250. Total penjualan perusahaan. Lihat total pendapatan, akun pendapatan. 71.345. Harga pokok penjualannya berapa nih? Lihat akun HPP. 28.129.500. Kalau sudah semuanya terisi, kita bisa klik simpan dan tutup. Nanti kalian lihat hasil kalian itu berapa. Kita submit. Oh, ada 2 yang salah, ada 3. Total penjualan, berarti tadi penjualannya ada yang ke skip. Kalau saldo piutang ini memang dari si Exam Solusindo-nya kunci jawabannya salah ya. Tuh. Jadi nanti kalian coba
di rumah. Kalian coba lagi, kan tadi Excel udah saya kasih tuh. Nah, Excel-nya kalian coba, lalu nanti voice recording-nya Zoom recording-nya saya kasih ke kalian juga. Kalian coba dari mulai settingan awalnya lagi, terus kalian coba lagi untuk transaksinya. Gitu sih. Mbak, mau bertanya. Ya. Nanti ujian